Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Yang luar biasa saya undang bangkit berdiri yuk. Mari kita beri salam kanan kiri kita. Haleluya. Sungguh kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Amin. Yes, mari kita bawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Kau begitu baik dalam hidup kami. Saat ini kami bawa persembahan kami yang terbaik bagimu Tuhan, karena kami tahu hanya Kau Tuhan yang layak disembah, Kau Tuhan yang layak ditinggikan, dimuliakan. Oh haleluya, haleluya. Sungguh Kau mulia Tuhan. Ditinggikan
penyertaan-Mu tak pernah berhenti di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena Kau yang telah pilih kami. Boleh berdiri kami di sini bersama-sama untuk beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami siap lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus yang hidup, kami siap. Dan lebih lagi kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Boleh beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Lebih lagi kami mau mengecap kebaikan dan kasih-Mu. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
lagi mau memuji Tuhan saudara? Amin. Amin. Boleh Haleluya. dong. Sekarang saya mau denger yang ibu-ibu, yang wanita. Boleh nyanyikan lagu ini untuk Tuhan. Refnya saja. Syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami. Allah yang mengasihiku, Yang memelihara kami. Allah yang memeliharaku. Sekarang yang bapak-bapak. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Amin. Allah yang memelihara. Mari lebih lagi kita bersama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku Selamanya. selamanya, selamanya. Amin. Haleluya. Yes, kau Tuhan yang mengasihi kami selama-lamanya. Haleluya. Mari lebih lagi saudara, siapkan hati kita untuk menerima perkataan Tuhan, untuk menerima firman-Nya pada hari ini lebih lagi. Karena kita tahu Dia Bapa kita yang baik, Bapa kita yang setia, tak pernah meninggalkan. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia.
kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau Tuhan. Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun kami sering nakal Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Kau selalu ada. Kau selalu ada bagi kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, persembahan yang terbaik bagimu Tuhan, karena Kau lebih dahulu mengasihi setiap kami. Biar Tuhan apa yang kami berikan boleh dipakai untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kehadirat-Mu ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ya, shalom. Ya, selamat kita bertemu kembali. Ya, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Ya. Oh, haleluya. Bapa Surgawi, kami berterima kasih pada siang hari ini ya Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami. Kau kumpulkan kami kembali tempat ini ya Tuhan, untuk mendengarkan isi hati-Mu. Buka pikiran kami ya Tuhan, supaya benar-benar pikiran yang daripada-Mu saja ya Tuhan, yang ada pada kami ya Tuhan. Supaya apa yang menjadi kehendak-Mu boleh terjadi juga bagi kami anak-anak-Mu. Jauhkan kepikiran-pikiran yang bukan daripada-Mu ya Tuhan. Baiklah ya Tuhan, Kau berperintah kepada kami ya Tuhan. Sampaikan firman-Mu, isi hati-Mu ya Tuhan. Biar boleh bertumbuh-tumbuh dalam hati kami yang lembut ini ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Supaya Engkau kembangkan semua firman-Mu ya Tuhan. Supaya menjadi suluh bagi jalan langkah kami ya Tuhan dalam dunia ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami serahkan waktu selanjutnya hanya di dalam kuasa-Mu saja ya Tuhan. Engkau yang bekerja di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Ya. Sekali lagi shalom. Ya. Pagi ini kalau kita sebulan ini bicara mengenai keluarga, ya. Kalau minggu kemarin kita sudah mendengarkan dari Ibu Gembala ya di tempat ini ya mengenai peran anggota keluarga dalam kerajaan Allah. Nah pagi ini kebetulan saya mendapat bahan renungannya yaitu tanggung jawab anggota keluarga dalam kerajaan Allah. Ya,
ayat ini saya tidak bacakan yang untuk ini, ya, tapi kita mau melanjutkan mengenai keluarga, ya. Saya berikan ini dulu. Memang tanggung jawab, tapi saya berikan dulu. Mengapa harus keluarga, ya? Dan keluarga itu anggota-anggotanya harus bertanggung jawab. Ya. Seperti dalam Markus 13 ayat 34. Ya. Next. Ya. Di sini saya ambilkan 2 ayat yang sangat penting sekali bagi keluarga. Ya. Kita anak-anak Tuhan, keluarga kerajaan Allah. Apa yang penting? Ya. Bahwa keluarga, anggota keluarga kerajaan Allah seperti di Markus 13 ayat 34 dikatakan, dalam hal sama seperti seorang yang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ya. Di sini jelaskan bahwa seperti seorang yang berpergian, ya, meninggalkan rumahnya, menyerahkan tanggung jawab itu kepada hamba-hambanya, kepada kita semua sebagai anggota kerajaan Allah, ya. Tanggung jawabnya kepada kita, masing-masing dengan tugasnya, jadi tugasnya berbeda-beda. Ya. Dan di Matius 25 ayat 23 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab, ya, dikatakan tanggung jawab, setia memikul tanggung jawab, dan perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya. Jadi dikatakan di ayat yang tadi, Markus 13. Kita benar-benar diserahkan tanggung jawab dan masing-masing tugasnya. Jadi dalam satu keluarga itu terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai tanggung jawab masing-masing. Ya. Makanya tadi judulnya ya, tanggung jawab anggota keluarga dalam kerajaan Allah. Kalau minggu kemarin itu masalah peran anggota keluarga dalam kerajaan Allah. Peran dan tanggung jawab itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Semua jadi satu. Jadi seseorang yang mempunyai peran, dia mempunyai tanggung jawab hasilnya. Tanggung jawab artinya apa? Adalah hasil atau risalnya dia bertanggungjawabkan. Itulah maksudnya. Ya. Jadi jelas bagi kita bahwa kita sebagai anggota kerajaan Allah, keluarga anggota kerajaan Allah, itu bertanggung jawab masing-masing. Perannya berbeda-beda, tapi tanggung jawabnya juga berbeda-beda. Ya. Enggak seperti seenak saja suatu keluarga itu. Ya. Keluarga itu sudah ditetapkan oleh Bapa, seperti apa yang terjadi keluarga pertama, yaitu Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Next. Ya, di sini dikatakan, ya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, jadi ada 2 personil di sini, laki-laki dan perempuan, ya, diciptakannya. Ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, dikatakan jelas-jelas. Ya. Allah mempersatukan Adam dan Hawa, diberkati. Artinya keluarga itu penuh berkat. Keluarga Kristen, anak-anak Allah, itu ada keluarga yang penuh berkat.
Bukan keluarga yang sembarangan. Anda harus imani itu. Ya. Keluarga yang benar dalam satu ikatan yang penuh berkat. Ya. Adam dan Hawa itu memegang benar-benar perannya. Yaitu sebagai orang tua. Suami istri. Karena dia sudah dipersatukan dan diberkati. Dia mempunyai anak-anak yang sesuai perintahnya. Tanggung jawab, ya, supaya dia bertanggung jawab mempunyai anak cucu, penuhi bumi. Ya. Tanggung jawabnya. Lalu disuruh apa lagi? Merawat Taman Eden, ya. Berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung dan segala makhluk yang merayap di atasnya. Ini tanggung jawabnya. Perannya adalah peran seorang ayah dan ibu. Lalu dia mempunyai anak, Kain, Habil, dan terus selanjutnya. Ya, anak-anak perempuannya segala macam. Banyak. Ya. Memang enggak disebutin semuanya namanya siapa. Tapi dia tahu, ya, dia diberkati oleh Bapaknya, oleh Tuhan. Walaupun dia mengalami kegagalan, tapi dia tahu ikatan berkat itu akan selamanya. Ya. Adam dan Hawa bertanggung jawab, artinya mempunyai kegiatan antara lain mengelola Taman Eden. Dia kelola bagus, arti tanggung jawabnya bagus hasilnya. Ya. Tanggung jawab artinya mempunyai hasil, risal. Lain dengan peran. Peran itu enggak dituntut risal. Kamu ya berperan sebagai orang tua, ya udah. Tapi tanggung jawabnya akibat peran kamu melakukan sesuatu, ada hasilnya. Tanggung jawab itu dia. Ya. Itu yang penting yang diminta oleh Tuhan. Dan tanggung jawab moral adalah yang paling penting yang dituntut Tuhan pada kita saat ini. Yaitu mentaati perintah Tuhan. Ya. Saat itu Adam dan Hawa juga diberikan tanggung jawab spesifik. Bukan hanya perannya sebagai orang tua. Ya. Semua kita juga mendapatkan. Bukan kita hanya saat ini saya sebagai peran sebagai seorang suami. Tapi saya juga mempunyai tanggung jawab spesifik. Kayak Adam dan Hawa. Dia mempunyai tanggung jawab apa lagi? Peraturan. Jangan kau makan. Ya, buah pengetahuan baik dan buruk itu. Pada saat engkau makan, engkau akan mati. Itu dia pegang. Itu sebagai tanggung jawab juga. Walaupun itu tidak spesifik dari perannya. Itu khusus, perintah khusus. Ya. Dan dia harus bertanggung jawabkan itu. Kalau udah dapat perintah itu, ya itu lakukan. Ya. Karena itu bukan spesifik untuk dia sebagai seorang sepasang suami istri. Ya. Dan dia lakukan. Dan yang terpenting, next, di sini saya coba tegaskan lagi, kehidupan bersama dalam keluarga Kristen. Ya. Dalam suatu keluarga Kristen, jelas-jelas di 1 Tawari 17 ayat 27 dikatakan apa? Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Jadi keluarga Kristen, kita sebagai yang mengaku keluarga Kristen, di sini jelas-jelas dikatakan apa? Bahwa kita diberkati ya di hadapan Dia untuk selama-lamanya.
Dan apa yang diberkati Tuhan itu diberkati untuk selama-lamanya. Jadi berkat itu akan selama-lamanya menetap mengikat kita. Oleh karena itu, keluarga yang diberkati benar-benar harus keluarga yang harmonis. Menjaga tanggung jawabnya adalah menjadi keluarga yang harmonis. Menjadi keluarga yang menjadi kesaksian bagi orang lain. Ini penting. Tanggung jawab keluarga. Bukan hanya, tadi saya katakan, bukan kita hanya terpaku oleh dalam tembok. Lingkungan dalam tembok. Tidak. Keluarga Kristen itu harus menembus tembok itu. Bertanggung jawab terhadap keluarga yang lain, yang seiman terutama. Harus memperhatikan itu. Ya. Jadi keluarga, ya, ada suatu lembaga fenomenal, universal benar-benar. Ya. Keluarga itu sesuatu yang bertumbuh terus. Keluarga yang dipakai ya oleh Tuhan selalu menjadi kesaksian baginya. Itulah keluarga Kristen. Tapi banyak memang dalam suatu keluarga itu terjadi suatu ketidakcocokan. Ya. Makanya saya bilang hati-hati. Ya. Walaupun kita tadi sudah katakan bahwa berkat itu mengikat kita terus. Tapi pertentangan, percekcokan itu dalam keluarga. Sebagai sumber daripada keributan itu datangnya selalu dari keluarga. Saya katakan, itu hasil penelitian. Semuanya datangnya daripada keluarga. Memang dalam keluarga Kristen itu, kita, ya terutama orang tua, itu bertanggung jawab sekali untuk saling menjaga kekudusan. Membantu pasangan kita. Ya. Penting sekali. Jadi kita harus saling memikul tanggung jawab sama-sama. Ya. Harus saling memperhatikan sama-sama. Menjaga pertobatan kita sama-sama. Kalau ada yang salah ya kita ingatkan supaya mereka bisa melakukan pertobatannya. Ya. Mengajari anak-anak segala macam. Ya, itu penting sekali bagi kita anak-anak Tuhan. Jadi keluarga, ya, tanggung jawab daripada anggota keluarga dalam kerajaan Allah itu adalah ketaatan kita sebenarnya kepada Tuhan. Ini penting. Dengan kita taat, ya, maka keluarga kerajaan Allah itu terwujud. Dan setiap anggota keluarga itu sebenarnya dipanggil, ya, bukannya enggak dipanggil, ya, untuk memerankan peran yang sudah disiapkan. Apakah sebagai orang tua atau sebagai anak atau sebagai keluarga di luar keluarga inti, semuanya ada tugas. Seperti tadi dikatakan, semuanya ada tugasnya dan tanggung jawabnya masing-masing. Ya. Dan tadi seperti saya katakan, tapi percikan-percikan dalam keluarga itu harus ada, pasti ada. Next, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, saya coba yaitu berikut ini sumber masalah yang kerap bermula dari keluarga, yaitu komunikasi yang buruk, tidak efektif, emosi yang dipendam, ya, kesalahan pahaman yang dibiarkan saja, konflik besar. Jadi setiap ada komunikasi yang buruk itu, ya, pasti ada emosi yang disimpan, dipendam, nanti meledak. Ya.
Terus masalah ekonomi, ya, tekanan keuangan, itu jadi pemicu daripada keluarga yang bermasalah. Perbedaan pendapat dalam pola asuh, ya, perbedaan pandangan antara pasangan atau perbedaan generasi antara orang tua dan anak, ya, beda pendapatnya. Orang tua pendapatnya A, anak kadang-kadang bilang enggak itu A plus atau A minus. Saat ini udah beda mah, ya, zamannya udah beda, nggak bisa A, itu udah harus jadi B, ya. Ketidakmampuan mengelola emosi, ya, konflik emosional yang berulang dan tidak pernah diselesaikan dapat menimbulkan lingkungan yang toksik. Ya, selalu karena banyakkan adalah suatu kesalahan atau dibilang perbedaan ini itu dipendam, nggak diselesaikan. Ini yang jadi masalah. Ya. Dan dua terakhir ini yang selalu paling banyak kalau saya lihat dalam pertentangan dalam keluarga ini adalah campur tangan pihak ketiga. Baik yang itu dalam satu atap, mungkin yang bukan. Kerabat, itu turut campur tangan. Ya. Terlalu besarnya campur tangan pihak ketiga dalam urusan keluarga. Ya. Seringkali, ya, terutama orang tua yang sudah punya mantu, ya, ikut campur dalam urusan keluarga. Jadi pihak ketiga. Kalau nasihatnya bagus, ya, itu bisa kita terima. Dan keputusan tetap harus di tangan suami istri itu. Mertua hanya kasih tahu aja, ini begini dulu. Papa menyelesaikannya begini. Udah, tinggal tergantung anaknya mau pakai atau enggak. Kalau jelek ya jangan dipakai. Jangan perlu dipikirkan lagi. Tapi kalau bagus saya pikirkan dulu. Tetap tanggung jawabnya keputusan di keluarga. Makanya campur tangan pihak ketiga ini sangat-sangat. Kalau bagus, kalau menyulut-nyulut hal yang tidak baik. Ya. Lalu kurangnya penanaman nilai-nilai moral kekristenan dengan tidak diajarkan sejak dini dapat membentuk perilaku negatif di kemudian hari. Ya, oleh karena itu, bagi keluarga yang mempunyai anak-anak masih sekolah minggu, mulailah dididik moral kekristenannya. Guru-guru sekolah minggu itu bukan hanya guru-guru biasa, mereka pun mengalami pendidikan bagaimana menanamkan moral kekristenan. Ya. Itu. Dulu saya pun di sini, ya waktu saya mulai bertobat ya udah hampir umur 19 lah, baru datang ke gereja. Ya. Saya suruh ngajar dulu anak sekolah minggu kelas 1, kelas 2, kelas 3, remaja. Baru nanti muda-mudi. Saya suruh ngajar kelas 1, kelas 2, nggak bisa. Maaf, saya bilang. Karena nggak sampai otak saya untuk ngajarkan anak-anak kecil begitu. Nah di sini, karena sudah mendapatkan pendidikan, bagaimana menanamkan anak untuk moral kekristenan untuk anak-anak umur sekian, ya anak sekolah minggu. Ya udah dididik ya tahu. Kalau di zaman saya nggak tahu. Ya. Seperti kita saja yang ngalamin apa yang istilahnya SPK, saya pengikut Kristus. Zaman saya dulu nggak ada. Sekarang tuh enak dapat pendidikan dan pendidikan. Gunakan kesempatan itu. Ya, udah. Gunakan kesempatan itu. Zaman saya dulu nggak ada. Ya karena untuk nambah pengetahuan, karena ngarepin semuanya di gereja nggak cukup. Saya merasa nggak cukup. Ambil kursus tertulis. Ya, ambil dari Solo. Ingat saya dari Solo. 2 tahun ikut, tiap minggu datang surat lah. Ya.
Harusnya saya balas, udah jawab soalannya, masukin amplop lagi, kirim lagi. Ya. 2 minggu itu untuk satu amplop. Proses datang, jawab, tulis di itunya, kirim. Datang, jawab, sebulan 2 kali ngisi. 2 tahun. Gitu. Udah, rasa kurang lagi, ambil lagi dari Malang, kursus tertulis. Ya. Untuk menambah apa? Menambah pengetahuan kekristenan saya. Karena saya datang sudah umur 19 tahun, basicnya saya nggak ada. Basic nggak ada, cuma baca firman aja. Makanya saya rasa nggak cukup, ambil kursus. 2 tahun lagi udah dapat sertifikat, nggak tahu sertifikatnya kemana enggak. Ya. Saya nggak pentingin, yang penting saya dapat basic kekristenan saya supaya kuat. Itu. Ya. Itu artinya penanaman nilai moral kekristenan saya harus isi. Makanya lebih baik kalau bisa dari sejak anak-anak. Lebih mengikat di otak kecilnya. Lebih teringat. Ya. Ini yang kita harus hati-hati makanya. Dalam keluarga ini itu masalahnya. Masalah komunikasi yang buruk. Masalah ekonomi, perbedaan pendapat. Ini tanggung jawab kita untuk menghindari hal-hal yang demikian. Itu tanggung jawab bentuknya. Ya. Kita harus tanggung jawab ini. Lalu kita mau sebenarnya melihat tanggung jawab kita sebenarnya sebagai anggota keluarga kerajaan Allah itu apa. Ya. Kalau perannya kita sudah tahu. Itu terutama peran orang tua atau suami istri, perannya itu. Lalu peran anak, lalu peran anggota yang bukan keluarga inti. Itu perannya. Sebagai apa? Sebagai suami istri perannya oke, seperti ini. Hasil perbuatannya itulah tanggung jawab dia. Berhasil atau enggak. Ya. Next. Ini saya coba, ini kan sebenarnya banyak sekali ya tanggung jawab yang kita harus lakukan. Tapi saya ambilkan inti-intinya saja. Karena kalau semuanya saya bicarakan di sini 3-4 hari juga nggak bakal habis. Ya, tanggung jawab kita tuh banyak sekali. Ya. Ini yang biasanya yang udah tiap hari kita dapatkan. Belum yang dari firman Tuhan. Ya, harus begini, harus begini. Ya, tanggung jawab kita itu juga. Ya. Di sini dikatakan tanggung jawab orang tua. Ya. Saya masukkan di sini juga suami dan istri. Saya anggapnya orang tua aja dah. Kalau pisah-pisah malah kadang-kadang agak sulit. Ya. Di sini mendidik iman anak, yaitu mengajarkan firman Tuhan dan nilai-nilai moral secara konsisten agar anak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Bagaimana kita harus mempunyai tanggung jawabnya sampai mana untuk mendidik anak ini? Untuk dia bisa tumbuh. Ya. Dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, ya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi dikatakan, didik ya, orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka kalau udah dididik, dia bilang, kalau udah bisa, ya, ada hasilnya, maka tuh si anak pada masa tuanya pun nggak bakal nyimpang. Itu hasilnya, tanggung jawab tuh orang tua itu. Bukan hanya berperan sebagai orang tua, ya 1 tambah 2 ya segini ya, udah lepas. Bukan, tapi mendidik sampai oke, mateng pada masa tuanya pun. Dia tidak melenceng, tidak menyimpang dari apa yang diajarkan.
Ini hasil tanggung jawabnya. Bukan mendidik dia sebagai pencuri. Tanggung jawabnya salah. Harus mempertanggungjawabkan. Ya. Dua-duanya mendidik. Didik yang benar apa didik yang salah. Itu aja. Dan dalam mendidik ini, itu nggak bisa sekali. Karena pendidikan itu sifatnya, moral itu apa? Berkembang terus. Terus. Ya. Terus berkembang. Makanya dikatakan di Ulangan 6 ayat 7, coba tolong ayat, Ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat 7, demikian firman Tuhan. Coba Ulangan 6, belum dapat. Nah, ya, apa yang firman Tuhan katakan? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalananmu, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ya, dikatakan apa? Berulang-ulang. Seperti kita juga mengalami di sekolah kita. Ya. Kita pelajarinya berulang-ulang, enggak sekali doang. Berulang-ulang. Kalau mau ulangan, baca lagi. Kalau mau ulangannya paling sedikit baca 3 kali. Baru rasa nempel di otak. Ya. Ini dikatakan berulang-ulang supaya benar-benar tertanam dalam pikiran dan hati kita. Itu cara mendidik yang betul. Berulang. Makanya dibilang kalau waktu duduk di rumah, berbaring, ya kita ngomong, sampaikan. Itu pendidikan. Kalau pendidikan secara akademis, ya, kita ngalamin. Ya, kadang-kadang saya juga dulu pernah dengar-dengar kok dibilang matematika itu menjadi momok dalam pelajaran. Ya. Pelajaran yang menjadi momok paling ditakutkan. Waktu saya nggak takut. Waktu SMA saya nggak takut walaupun nilai saya 45. Ya, karena soalnya kelewat banyak. Guru saya tuh spesial benar-benar. Saya ngalamin tuh dia ngajar itu setahun. Tapi dia pernah bilang, kamu gak usah takut kalau nilai dari saya 4 itu artinya kamu dapat 8. Ya. Cuman kamu saya pacu mesti jadi. Ya. Kenapa saya bilang gak jadi momok? Matematika itu ilmu yang udah pasti, udah gak bakal berubah. Dari zaman A sampai zaman sekarang pun 1 tambah 1 adalah 2. Udah gitu aja. Ya, rumus ABC ya A tambah A kuadrat tambah B kuadrat tambah apa tuh ya? Lupa saya. Tapi yang rumusnya begitu. Ya, nggak pernah berubah. Ya, nggak pernah berubah rumusnya, rumus ABC itu. Makanya sekali hafal ya udah. Berbeda dengan misalnya ilmu ekonomi. Anda coba lihat. Ya. Dalam kasus dari menteri saja. Ya Anda lihat. Keputusan dulu menteri yang lama sistemnya harus begini. Untuk menghandle masalah ini. Menteri yang baru, oh enggak. Harus gini. Itu enggak bisa sekarang dipakai. Beda waktu aja udah beda pemecahannya. Nggak sama. Kalau matematika sama persis.
Kalau Anda hafal rumus ya udah. Kalau ini enggak. Pendidikannya mungkin sama-sama di Amerika. Dari satu universitas, tapi hasilnya beda. Ya, itu beda. Oleh karena itu harus diajarkan berulang-ulang. Jadi menteri-menteri aja, ekonomi misalnya, dia harus belajar berulang-ulang, ngalami kasus. Jadi kita harus mengajarkan pada anak kita hal yang berulang-ulang. Jika perlu kekerasan, artinya mengajarkan dengan keras, itu harus juga kita lakukan untuk mencapai hasil yang baik. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 19 ayat 18. Ya. Hajarlah anakmu selama ada harapan. Artinya kita selalu mengharapkan anak kita itu menjadi yang baik hasilnya. Oleh karena itu kalau perlu kita menghajar dia. Tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Jangan engkau menyebabkan dia patah hati atau sakit hati. Jangan itu. Tapi kita hajar. Kerasnya keras. Ya tapi jangan pukul-pukul lah. Ya, hajar. Nggak bisa hajar. Kayak saya dulu diajarnya orang tua gitu. Ribut sama kakak, nggak dikasih tahu. Iya ribut sekali, 2 kali setrap. Nggak dipukul-pukul. Orang tua duduk sini kerja di meja. Saya suruh duduk pegangin pensil begini di sampingnya. Capek. Ya. Di sampingnya orang tua di situ duduk dia nulis di atas meja. Ya. Saya yang dihukum ya pegangin begini pensil. Ya. Diajarin begitu. Dia jangan kasih capek. Ya, dia enak duduk ya sampai mikir. Saya yang biasa main mungkin ya pada saat itu waktunya main nih karena sekolah siang. Waktunya main megang pensil. Ya. Itu. Waktu berantem sama keluarga ya masih sering dulu kakak saya ributnya biasa. Ya. Masalah beli kue aja duluan belakangan milih bisa ribut. Ya dulu tukang kue dipikul ya datang ke rumah nawarin kue. Ya, dipanggilin siapa yang mesti milih dulu dia milih dulu. Yang berikutnya salah mesti saya dulu dia dulu pilih ribut. Ya, nah, di situ diajarin nih sapu lidi cabutin satu patahin patah gampang. Nih kasih seikat. Patahin. Begini, waduh. Nggak bisa. Kasih tahu. Tuh, kau keluarga, kau sendiri-sendiri gampang patahin orang. Tapi kau seikat, nggak bakal rusak, dia bilang. Oh iya, iya. Cuman gitu aja diajarinnya. Nggak digebuk-gebukin. Ya. Itu banyak yang begitu. Jadi kalau perlu diajar dengan keras, ajar dengan keras, tapi yang mempunyai hasil yang bagus. Dan Efesus 6 ayat 4 juga dikatakan, kita sebagai bapak-bapak jangan mengajarkan dengan amarah, ya, supaya hati anak-anak itu dengan tidak sakit hati, ya, supaya nggak tawar hati, hasilnya bagus. Lalu di sini katakan menjadi teladan atau role model, menampilkan gaya hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Ya. Menampilkan gaya hidup sesuai ajaran Kristus, itu mudah-mudah gampang, bukan mudah-mudah susah, mudah-mudah gampang, mudah-mudahan maksudnya. Bukan mudah-mudah begitu, mudah-mudahan gampang. Tapi memang susah. Jadi role model itu sangat susah. Tapi kita tahu, ya, Tuhan itu pasti buka jalan. Bagaimana kita harus menjadi role model itu. Misalnya rendah hati. Untuk menjadi rendah hati aja sulit. Tapi kita harus lakukan.
latih, tambah hari, tambah latih menjadi tambah rendah hati. Ya. Jadi role model. Melayani tambah ada sesuatu embel-embel, mendapatkan berkat, ini. Melayani ya melayani. Artinya itu ketaatan pada Tuhan. Ya. Harus konsisten dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita perbuat. Nggak gampang kan? Makanya saya bilang mudah-mudahan gampang. Nggak gampang konsisten itu dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita perbuat. Itu role model. Menjadi pemaaf. Seperti Yesus juga menjadi pemaaf. Sampai di akhir hidupnya di kayu salib, dia masih bisa mengatakan, ampunilah dia ya Bapa, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Coba, udah lagi sakit-sakitnya bekas didera segala macam. Naik kayu salib aku, masih mengampuni. Lalu bisa jangan lupa untuk berbuat baik dan memberi bantuan. Ya, itu salah satu role model. Lalu di sini juga dikatakan tanggung jawab orang tua adalah pencari nafkah dan perlindung. Ya. Kita tahu. Ya. Mencari nafkah memang tugas daripada orang tua, terutama basicnya adalah suami. Ya. Suami harus siap untuk mencukupi kehidupan jasmani dan rohani keluarga. Nafkah itu bukan hanya jasmani ya, kebutuhan jasmani dan rohani keluarga. Suami harus ikhlas ya, dalam mencari nafkah itu. Jangan suami sampai mengeluarkan kata-kata seperti ini. Pulang kerja capek, cemberut istri. Lagi di dapur, lagi masak. Pulang-pulang. Dah, kau belum siap kopi, gue mana? Ya. Gue udah capek nih kerja. Rasanya kepala udah jadi kaki udah jadi kepala. Capek tunggang langgang ini. Jangan sampai kata-kata itu keluar. Nggak ikhlas itu kerja. Ya. Suami harus ikhlas. Ya. Pulang capek dalam keadaan apapun. Ya, mungkin kerja dipaksa lembur sama bosnya. Besok harus selesai pokoknya. Besok jam 8 harus meeting, udah selesai semua. Waduh gelabakan sampai jam 3 pagi kerja. Pulang-pulang nyap-nyap depan istri. Orang mah siapin dong. Ya, air hangat gue udah pulang udah capek. Besok pagi-pagi udah mesti jalan lagi. Enggak. Suami yang tulus, ikhlas kerja. Dia pulang capek, mungkin istrinya juga sudah tidur. Usahakan dia panasin air sendiri lah. Ya. Istri juga capek kerja di rumah masak. Jangan dibilang tugas istri itu enteng. Saya bilang tugas istri itu lebih berat daripada suami yang kerja pergi pulang. Udah. Istri itu harus mikirin, ini siang makan apa, ini malam makan apa. Nggak mungkin tiap hari makan nasi goreng. Ya. Hari ini, besok saya asam dah. Sama ikan asin. Besoknya lagi, bikin rebusan dah, bikin siomay lah. Mikir terus. Ya. Kerja terus. Ya. Ini. Jadi kerja suami itu harus ikhlas. Ya. Walaupun istri itu lebih kaya atau penghasilan berlipat-lipat daripada suami, tetap otoritasnya suami yang bertanggung jawab. Lalu di sini membangun relasi.
kasih. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat dan istri juga menghormati suami. Ya. Adalah berfokus pada keseimbangan antara kasih sayang, penghormatan, komunikasi yang benar-benar sehat. Ya. Si suami benar-benar mengasihi istrinya itu dengan memberikan kenyamanan, rasa aman istri. Ya. Terus hidup berharmonis dengan mulutnya teratur kata-katanya, yang enggak sembarangan. Memelihara waktu bersama. Itu suatu hal sifatnya mengasihi istri. Demikian juga terhadap suami. Penting hal-hal demikian. Karena kita tahu seperti tadi bahwa hubungan dari suami istri ya itu sering menjadi sumber masalah karena tadi komunikasi nggak baik, tuntutan ekonomi ya itu bikin peletik-pelitikan api kecil bisa kalau dipendam terus bisa meledak. Ya. Lalu di sini dikatakan apa? Menciptakan lingkungan aman, menjadikan rumah sebagai tempat yang mendukung pertumbuhan iman dan kasih. Kita tahu ya, lingkungan yang aman itu sangat-sangat penting sekali bagi keluarga. Suami istri itu harus bisa membuat keluarga itu menjadi tempat, rumah itu menjadi tempat yang aman. Karena Mazmur 127 katakan ayat 1. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi rencana keluarga, penyatuan keluarga, suami istri, dikatakan itu Tuhan yang membangun. Bukannya kehendak kita, itu Tuhan yang membangun. Kalau kehendak kita sia-sia, dikatakan, makanya banyak keluarga yang terpecah-pecah. Karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka banyak sekali yang merasa rumahnya itu bukan lingkungan yang aman. Ya. Tapi menjadi suatu tempat yang menegangkan. Makanya kita harus sebagai orang tua itu membuat lingkungan yang aman. Ya. Lalu tanggung jawab anak, ya. Next. Ya, tanggung jawab anak yaitu menghormati dan mentaati orang tua, mematuhi perintah orang tua sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Lihat, dikatakan ada sebagai bentuk ketaatan pada Tuhan. Hormati orang tuamu. Soal tanggung jawab anak terhadap orang tua ini emang tidak mudah. Karena beda generasi, beda pendapat semua. Tapi kita tahu pasti bisa anak-anak juga. Terus dikatakan lagi apa? Tugasnya. Yang penting, belajar dan bertumbuh, mengembangkan potensi diri dan iman dengan giat belajar. Ini yang penting salah satunya daripada anak-anak Tuhan. Karena iman itu bukannya sifatnya pasif. Ya, melainkan dia bergerak, menggerakkan kita, iman itu, untuk bertumbuh. Maka dia dengan iman itu bertumbuh, menggerakkan potensi kita untuk berkembang, terus berkembang secara maksimal. Dari situ terbentuk karakter yang kuat. Pikiran kita benar-benar sesuai kehendak Kristus. Ya, pertumbuhan iman itu perlu ketekunan. Enggak begitu aja. Oh, iman tumbuh ini selesai. Enggak. Perlu tekun.
Karena pertumbuhan iman itu bukan mengejar kesempurnaannya, tapi mengejar pertumbuhannya. Ya. Bukan sempurna, enggak. Karena kita nggak bakal bisa sempurna. Pasti ada aja kekurangannya. Tapi pertumbuhannya bagus terus. Ini yang kita kejar, pertumbuhan iman. Ya, bertumbuhnya itu positif. Makanya kita dalam belajar bertumbuh ini, anak-anak muda ya terutama, itu harus lihat dari segi apa? Perkumpulannya, berkumpulnya dengan siapa, ya, perhimpunannya. Ya. Saya waktu tanggal berapa ya ketemu dengan teman-teman sekolah, ya karena saya ada istilah untuk ketemu sebulan sekali minimum sebulan sekali, ya itu ketemu, ya itu bicarain segala macam mengenai keluarga, ya saya di situ coba untuk bersaksi, ya itu aja, saya coba untuk bersaksi sebagai anak Tuhan, ya udah, ya kan. Itu saya dengar, ya teman saya bilang, gila sekarang di PIK itu ada segala perkumpulan yang udah nggak benar, dia bilang. Maksudnya, tahu nggak? Sekarang itu udah ada perkumpulan yang istilah grup apa itu, dia bilang. Itu satu bangunan anak muda kumpul, dugem segala macam, minum minuman keras, itu anak muda semua. Wah, dar bunyi musiknya segala macam. Bagaimana negara ini begini, kita yang ngurusinnya, ya. Udah, itu yang anak muda. Ntar yang kaum ibu semua, wah dar juga. Bapak-bapak semua, campuran semua. Kumpul semua di situ katanya. Waduh, saya bilang, udah makin rusak aja dunia ya. Kalau dulu rasanya masih tertutup ya. Ini sekarang dibuka benar-benar. Jadi pertumbuhan iman dan emosi itu perlu terus dirawat, ya, untuk anak muda. Terus membantu tugas rumah tangga, bekerja sama, ya kita tahu sebagai orang dalam keluarga, ya kalau kita sebagai anak lihat ibu kita jalannya udah, aduh capean, ya bantulah. Ya. Yang gampang-gampang. Kita nggak bisa masak ya bener, potong-potong sayurnya yang ketahuan. Takut masukin nanti garamnya kebanyakan, asin ngomel lagi. Darah tinggi katanya. Ya. Dan anak itu bisa melakukan segala sesuatunya. Seperti di Kolose 3 ayat 23 katakan. Kalau kamu melakukan sesuatu, lakukan itu seakan-akan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi hati kita akan merasa ikhlas, tulus apa yang kita lakukan. Kalau kita pikirin bakal manusia, capek-capek gue motongin sayur, masaknya nggak enak, nggak ikhlas juga. Jadi kita harus melakukan dengan ikhlas, bantu. Ya, yang tanggung jawab bukan keluarga ini, artinya adalah keluarga yang bukan anak, suami istri dan anak. Artinya ada keluarga lain, baik yang menetap di dalam itu, dalam satu atap. Misalnya enceknya lah tinggal situ, ensohnya lah tinggal situ, jadi ngegabung. Ya di sana dikatakan menjadi bagian dari dukungan. Kalau kita juga tinggal misalnya bukan di rumah orang tua atau misalnya kita dititipkan di rumah siapa gitu, ya ikut jadi bagian dari dukungan. Ya. Kalau bisa finansial ya finansial, nggak bisa ya secara tenaga kita, pikiran kita harus tetap menjadi bagian dari dukungan. Ya. Dan menghormati aturan yang sudah ada di situ, ya, di dalam rumah tangga itu. Misalnya ya,
sebagai otoritas tertinggi, suaminya, ya kita harus hormatin suaminya. Yang ngurusi keuangan istrinya, ya kita harus hormati istrinya. Ya. Jadi kita dalam persekutuan rumah tangga, ya, sebagai anggota keluarga dalam kerajaan Allah, benar-benar kita harus menjadi kesaksian bagi Allah, kesaksian yang hidup. Bukannya hanya sampai di situ saja. Maka tadi saya katakan apa? Kita harus perhatikan yang dalam kotak itu, ya, bukannya hanya dalam kotak. Tapi kita perhatikan yang di luar tembok rumah kita. Itu yang harus kita perhatikan juga. Jadi benar-benar saudara-saudara seiman kita yang dalam masalah segala macam. Kalau kita bisa bantu secara finansial ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ya kita secara pikiran bagaimana aja ya. Jadi saya mau ini kan ayat di 1 Tawarikh 17 ayat 29 tadi. Ya, kita mau baca sama-sama sebagai pegangan kita. 1 Tawarikh 17 ayat 27. 1 Tawarikh 17 ayat 27. Nah, ini kita mau baca sama-sama supaya menjadi pegangan kita sebagai anggota keluarga dalam kerajaan Allah. Ya, kita menjadi saksi daripada kerajaan Allah itu sendiri sebagai keluarga. Kita baca ya 1 Tawarikh 17 ayat 27, demikian bunyinya. 1, 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Jadi keluarga Tuhan itu, keluarga sebagai keluarga bagian keluarga kerajaan Allah, dikatakan terakhir apa? Diberkati untuk selama-lamanya. Jadi anggota keluarga kerajaan Allah itu, enggak ada anggota keluarga kerajaan Allah itu yang bermasalah. Pecah-pecah. Karena tadi mempunyai tanggung jawab masing-masing. Mau bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Berperan sebagai anak, ya berperan sebagai anak. Dan dia mempunyai tanggung jawabnya juga. Itu yang penting. Ya, ayat terakhir. Next. Ya, kita mau baca ya di sini. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan meleleh ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat itu untuk selama-lamanya bagi kita anak. Jadilah kesaksian ya, bagi kerajaan Allah. Keluarga kita menjadi kesaksian dengan menjadi keluarga yang penuh berkat. Ya, terima kasih waktu saya selanjutnya pada kita akan tutup dulu dalam doa. Bapa surgawi, terima kasih ya Tuhan. Kalau Engkau sudah berfirman kepada kami anak-anak-Mu, kami tahu ya Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau sudah memilih kami menjadi keluarga-keluarga yang penuh berkat ya Tuhan. Menjadi keluarga yang penuh kesaksian bagi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Luaskan pengertian daripada firman pagi hari ini. Supaya kami benar-benar bisa berjalan menurut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke.
saya persilahkan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama bersahabat. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada siang hari ini. Kiranya kita boleh menjadi pelaku dari firman-Nya dan boleh terima berkat untuk selama-lamanya. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas firman-Mu yang terus Kau ajar setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga Bapa, untuk kami dapat menghidupi kebenaran firman-Mu. Kau jadikan kami satu tubuh di dalam keluarga Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau merindukan supaya kami hidup dalam perkenanan-Mu. Tuhan firman-Mu berkata, biarlah Engkau, Dia sendiri Tuhan yang mengerjakan bagian kami, mau taat, mau setia. Engkau Allah sendiri yang terus boleh membawa kami kepada rancangan-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah ditabur boleh terus tertanam dalam setiap hati kami. Kami mau siap untuk melakukan di dalam keluarga kami. Kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan melalui kehidupan kami Bapa. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Bapak Daniel ya Bapak, terus pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, roh hikmat Kau berikan Tuhan, supaya dimanapun hamba-Mu Kau utus boleh menjadi terang, menjadi berkat, menjadi jawaban bagi setiap masalah persoalan orang-orang yang membutuhkan Engkau ya Bapa, melalui firman yang ditaburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati keluarga besarnya, berkati Tuhan anak mantu cucunya, berkati semuanya Tuhan. Kemanapun Tuhan keluarga ini berada, boleh Tuhan terang kemuliaan-Mu dinyatakan. Bapa, pada saat ini kami boleh bersyukur Engkau Allah sendiri yang sudah menempatkan kami di gereja Pantai Kosta Yerusalem. Kami percaya Tuhan keluarga-keluarga ini Kau terus bentuk Tuhan, supaya kami masing-masing Tuhan, oh Bapa, bertanggung jawab atas apa yang harus kami lakukan Tuhan, sebagai suami, kepala rumah tangga, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak ya Bapa. Bila kami masing-masing Tuhan, kami dapat menghidupkan firman-Mu dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi Tuhan, supaya janji-Mu Tuhan boleh digenapi atas setiap kami. Mari Bapa, kami undang Engkau Roh Kudus ada di tengah-tengah keluarga-keluarga GKPY. Bila setiap mereka Tuhan belajar untuk melakukan tanggung jawab sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri, sebagai penolong, bahkan sebagai anak ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, di setiap kami anggota keluarga ini Bapa melakukan firman-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-berkat-Mu Kau perintahkan Tuhan, untuk Tuhan ada di tengah-tengah keluarga mereka yang hari-hari ada dalam pergumulan Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan buka jalan. Ada yang mereka yang sakit, Kau berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, langkah demi langkah, bila mereka mau merespon setiap firman Tuhan, supaya mereka menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Mari Bapa, Engkau sendiri yang terus mengerjakan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami undang Engkau Tuhan hadir di tengah keluarga-keluarga GKPY ini ya Bapa, supaya mereka semakin bertumbuh, semakin menghasilkan buah, dan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tanggung jawab mereka sebagai orang tua, tanggung jawab mereka sebagai anak Tuhan, bila mereka Tuhan merespon firman-Mu, supaya Tuhan janji-Mu ada Kau genapi dalam setiap kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di daerah Provinsi Banten ini Bapa. Banyak hal yang mereka Tuhan Yesus alami, mereka hadapi ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap keluarga-keluarga yang ada di Provinsi Banten. Engkau pulihkan keluarga-keluarga yang bermasalah. Engkau pulihkan keluarga-keluarga yang hari-hari ini mengalami Tuhan tidak keharmonisan ya Bapa. Orang tua dan anak, suami istri Tuhan. Mari Roh Kudus, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah keluarga yang bermasalah ini ya Bapa. Kasih-Mu boleh mengalir, Kau pulihkan keluarga-keluarga ini ya Bapa. Bagi kami boleh percaya, kalau Engkau yang sudah menetapkan, Engkau yang sudah mempersatukan Tuhan, tidak ada satupun kuasa yang sanggup memisahkan mereka Tuhan. Engkau Allah yang mempersatukan mereka. Janji-Mu Tuhan boleh digenapi atas kehidupan keluarga-keluarga yang ada
ada di Provinsi Banten ini ya Bapa. Di saat keluarga ada satu di antara mereka yang belum mengenal Engkau, biarlah keluarga anggota yang lainnya terus berdoa memohon belas kasihan kepadamu Tuhan, supaya suami atau istri atau anak atau orang tua mertua yang belum mengenal Engkau, mereka melihat kasih yang ada dalam keluarga-keluarga yang ada di Provinsi Banten ini ya Bapa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Mereka sanggup melepaskan, membebaskan Tuhan, menyembuhkan Tuhan. Di saat Roh Kudus turun bekerja atas keluarga-keluarga ini ya Bapa. Kami percaya Bapa, kami percaya Engkau lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami berseru kepadamu Engkau mendengar. Engkau berbelas kasihan atas keluarga-keluarga yang ada di Provinsi Banten. Gerejamu terus berdiri Tuhan, berdoa Tuhan. Gerejamu terus meminta belas kasihan-Mu atas keluarga-keluarga saat ini ya Bapa. Anak-anak Tuhan yang sudah jauh daripadamu, biarlah Tuhan kasih-Mu membawa mereka kembali kepadamu Tuhan, supaya mereka boleh melihat kebenaran-Mu boleh dinyatakan atas kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan anak-anak muda yang hari-hari ini kecewa, yang hari-hari ini Tuhan merasa tidak diperdulikan. Mari Bapa, kasih-Mu melawat mereka, kembalikan mereka pada kasih yang mula-mula, kembalikan mereka Tuhan kepada karya-Mu yang ajaib. Engkau sungguh Tuhan yang sudah memilih mereka. Engkau tidak akan membiarkan mereka Tuhan Yesus tersesat. Engkau akan panggil mereka kembali Tuhan. Anak-anak muda kami, Kau berikan mereka Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, memiliki integritas dimanapun Kau tempatkan Bapa. Baik di sekolahan, kuliah, pekerjaan Tuhan, bahkan usaha mereka dimanapun Kau tempatkan Tuhan. Biar terang kemuliaan-Mu boleh dinyatakan atas kehidupan mereka. Jadikan saksi-Mu Tuhan, jadikan Tuhan alat-Mu Bapa untuk membawa jiwa-jiwa yang lainnya yang masih terbelenggu, mereka terikat, mereka yang masih Tuhan terluka, bila mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, dilepaskan dan datang kepadamu Tuhan. Di dalam Engkau ada kelegaan, di dalam Engkau ada kesembuhan. Mari Bapa, kami menyerahkan Tuhan keluarga-keluarga yang ada di Provinsi Banten ini, bahkan juga keluarga gereja GKPI ini ya Bapa, ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati mereka semua Tuhan untuk berdampak di lingkungan gereja Pantai Kosta Yerusalem. Bahkan Tuhan berdampak di mana mereka Kau tempatkan ya Bapa, supaya Tuhan mereka menjadi keluarga-keluarga ilahi, keluarga yang diberkati, keluarga yang memberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mengerjakan, Engkau Allah yang melanjutkan, Engkau Allah yang menyelesaikan bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saudara-saudara, kita sudah dengar firman Tuhan ya. Iman kita diteguhkan, amin. Tuhan kasih hikmat, Tuhan ingatkan lagi prinsip-prinsip yang perlu kita lakukan. Mana yang kita belum lakukan, mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka firman Tuhan tadi katakan, berkat Tuhan ada pada kita, ada pada setiap suami. Berkat Tuhan ada pada setiap istri. Berkat Tuhan ada pada setiap anak. Kami percaya sehingga kami semua menerimanya. Maka saudara-saudara, pulanglah dengan hati penuh damai sejahtera, sukacita. Ada kepastian karena Dia Tuhan yang hidup dan setia. Apa yang Dia janjikan pasti terjadi buat umatnya yang percaya dan terus percaya, menanti-nantikan janjinya digenapi. Maka Tuhan, kami mengucap syukur, kami buka pintu hati kami semua, kami buka pintu rumah tangga kami semua. Biarlah kerajaan Allah hadir, kerajaan Allah berkuasa, kerajaan Allah mentransformasi keluarga kami di dalam keadaannya hari ini. Engkau menjadikannya bertumbuh, berubah, dipulihkan, disembuhkan, dipersatukan, berbuah-buah, bahkan berbuah banyak untuk jadi saksi bagi keluarga-keluarga yang lain. Itulah iman kami ya Tuhan, kami menantikannya dengan penuh percaya, penuh sabar, penuh tekun, dan terus memandang Tuhan. Maka semuanya pasti terjadi. Haleluya, haleluya. Karena itu Bapa,
Yesus Kristus dan Roh Kudus, Engkaulah yang melakukannya di dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin. Silakan duduk saudara sebentar. Kita akan lihat video pengumuman. Retret keluarga GKPY 2026 akan diadakan hari Sabtu sampai Minggu tanggal 15 sampai 16 Agustus dengan biaya 400.000 per orang. Tempatnya di Puncak Sukabumi. Nah, untuk saudara-saudara boleh mulai sekarang kita nabung ya. Apalagi yang keluarganya lebih dari 2, boleh mulai nabung dari sekarang ya saudara ya. Ya, lanjut selanjutnya. Kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu. Serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima